kita telah memasuki bagian kedua dari rangkaian keutamaan di bulan suci Ramadan, di mana dalam keterangan disebutkan bahwa satu bulan Ramadan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan itu adalah waktu di mana Allah menurunkan rahmatnya. Jadi Allah turunkan rahmat pada awal tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Bagian kedua yaitu pada tanggal 11 sampai 20 Ramadan, di mana pada masa kedua ini Allah menurunkan ampunannya bagi seluruh umat manusia, khususnya muslimin wal muslimat yang terjaga kuat melaksanakan ibadah saum. Allah membuka pintu maaf yang sangat besar sekali. Dan di masa yang ketiga yaitu pada tanggal 21 sampai akhir Ramadan, di saat kita betul-betul melaksanakan taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mempersiapkan hadiah itqum minan nar, dibebaskannya manusia, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah pada saat itu dari siksa api neraka. Maka berbahagialah yang dari awal tanggal pertama sampai tanggal 10 Ramadan, dari tanggal 11 Ramadan sampai saat ini, dan insya Allah mencapai pada akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, inti dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala banyak ditukil di dalam Al-Quran, bahwa sasaran pertama dari perintah-perintah Allah itu adalah untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran sendiri diturunkan oleh Allah, diwahyukan kepada baginda Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril di bagian pertama mushaf Al-Quran, yaitu membimbing dan memberikan petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Oleh sebab itu, mungkin bahasa takwa karena sering diucapkan oleh guru-guru kita, malahan dalam setiap Jumat itu menjadi rukun yang wajib, bahwa khatib harus menggunakan atau mengucapkan wasiat takwa. Sudah tidak asing lagi bagi kita ketika mendengar perkataan takwa, dan kita pun sudah paham arti dari takwa itu sendiri adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Pada kesempatan hari ini kita akan mengambil satu riwayat di mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan hakikat dari takwa itu sendiri. Jadi dikatakan bahwa ketika kita melaksanakan inti dari ketakwaan itu, maka di sanalah terdapat nilai-nilai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Sayyidina Ali, takwa yang harus tertanam dalam diri kita harus ditopang oleh 4 unsur, 4 elemen yang tidak boleh dipisah-pisahkan karena satu sama lainnya saling berkaitan. Apa unsur yang pertama? Kata Sayyidina Ali, inti dari takwa itu yang pertama al-khawfu minal jalil, tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat tertanam rasa takut kepada Allah, di sanalah terbentuk satu nilai kedekatan
lain atau merasa takut kepada binatang buas. Kalau seandainya kita merasa takut kepada binatang buas, ya jangan didekati. Karena kalau didekati, alamat kita diterkam, alamat kita mati oleh binatang buas. Tapi ketika menanamkan rasa takut kepada Allah, Allah yang memiliki segalanya, menciptakan diri kita, maka menanamkan rasa takut kepada Allah, kita harus lebih mendekat kepada rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, yang artinya walau a'lam bimuradi. Maka segeralah kau berjalan. Kalau satu berlarilah secepat mungkin. Kemana? Menuju kepada ampunan Tuhanmu, kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini memakai kalimat Rabbik, Rabbun, kepada Zat yang telah mengurus kamu, kepada Zat yang telah menghidupi kamu, kepada Zat yang selalu memperhatikan kamu. Segera engkau berlari. Mari kita berlomba menuju kepada ampunannya. Ini bentuk rasa takut kepada Allah. Karena dari rasa takut inilah timbul rasa disiplin dalam diri, timbul rasa ketaatan kepada yang kita takuti. Ramadan mendidik kita untuk menjadi insan-insan yang taat, insan-insan yang disiplin, insan-insan yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Imam Ghazali mengatakan, saripati, intisari dari ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memperbanyak sujud kepada Allah, memperbanyak ingat kepada Allah. Maka dikatakan sholat, khususnya yang 5 waktu, adalah salah satu ciri atau bentuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita berteriak, tidak ada yang aku takuti kecuali Allah, hanya Allah yang aku takuti, tapi sholatnya tidak dilaksanakan, sholatnya tidak didirikan, sholatnya disia-siakan, maka itu hanya sebatas ucapan saja, belum masuk ke dalam diri, belum masuk merangkai ke dalam tulang sumsum yang paling dalam. Maka bentuk dari nilai ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mendirikan dan menjaga serta mengaplikasikan dari ibadah sholat yang kita kerjakan. Mudah-mudahan sholat kita menjadi benteng dalam kehidupan ini. Yang kedua, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, intisari atau hakikat dari ketakwaan yaitu wa'amalu bitanjil, beramal, beribadah sesuai dengan at-tanjil. Dalam hal ini sesuai dengan aturan yang telah diajarkan dan digariskan. Maka ketika kita melaksanakan ibadah, lihatlah apakah ibadah kita sudah sesuai standar Quran, sudah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, sudah sesuai dengan kalam para sahabat, sudah sesuai yang diajarkan para tabi'in, para ulama. Maka di sini menjadikan ibadah kita sesuai dengan aturan yang berlaku tidak bisa datang begitu saja. Otomatis harus disertai dengan ilmunya. Maka atas dasar inilah timbullah kewajiban bagi seluruh muslimin wal muslimat untuk mendalami atau mencari ilmu. Kata Rasul, talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu diwajibkan bagi seluruh muslim laki-laki dan
Sumber aturan yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Tidak ada aturan-aturan yang melebihi itu semua. Al-Quran sebagai pedoman dan pertama bagi kita, sebagai rujukan utama ibadah yang kita lakukan. Tapi karena keterbatasan kita orang awam memahami Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tafsiran dari Al-Quran itu sendiri melalui hadis-hadisnya. Dari hadis-hadis pun ada kalanya kita minder, ada kalanya kita tidak paham. Maka lihatlah apa yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Nabi, terutama sahabat yang 4 khulafaur rasyidin. Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan, ikutilah 3 generasi terbaik sesudahku. Setelah aku meninggal dunia, maka ikutilah apa yang diajarkan, apa yang telah ditanamkan oleh 3 generasi terbaik sesudah. Siapa generasi terbaik sesudah Nabi? Yang pertama adalah para sahabat. Yang tadi dikatakan, terutama para sahabat yang 4 khulafaur rasyidin. Karena kata Nabi pun, sepeninggal aku maka ikutilah amalia yang dilakukan khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu generasi pertama. Yang kedua, setelah para sahabat, adanya yang disebut dengan generasi tabi'in. Tabi'in itu adalah murid-muridnya para sahabat, yang dalam hal ini kalau dalam bidang fikih disebut dengan para imam-imam mazhab. Banyak mazhab itu, tapi yang diakui itu ada 4. Dari mulai Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu generasi kedua. Dan generasi ketiga adalah para pengumpul hadis. Itulah para imam-imam hadis seperti Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ahmad, dan selain-lainnya. 3 generasi itulah yang harus kita ikuti. Maka untuk mencapai nilai derajat kita beribadah sesuai dengan aturan, maka tanamkan dalam diri kita jangan bosan-bosannya untuk senantiasa mencari ilmu-ilmu dalam agama untuk memperbaiki ibadah kita. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hakikat dari ketakwaan seseorang yaitu warido bil qalil. Ketika tertanam dalam hati kita ridho, ikhlas atas segala keputusan Allah, ridho dan nerimo atas segala pemberian Allah, sehingga tertanam rasa syukur di dalam diri kita. Maka ketika kita syukur atas nikmat-nikmat Allah, bukan masalah besar dan kecilnya, tapi nilai manfaat dan nikmat Allah itulah yang harus kita syukuri. Maka Allah akan menambah nilai keberkahan dari nikmat itu. Yang keempat, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hakikat dari ketakwaan yang harus tertanam dalam diri kita yaitu al-istidad li yaumir rahim. Hidup kita harus betul-betul mengumpulkan persiapan-persiapan untuk kembali kepada Allah. Persiapkan perbekalan untuk mudik kepada Allah. Jangankan mudik kepada Allah, mudik ke kampung halaman pun kita persiapkan. Membawa berbagai oleh-oleh, membawa berbagai buah tangan untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita. Mungkin dipersiapkan selama 1 tahun. Begitupun
ketika kita pasti akan kembali kepada Allah, maka persiapkan perbekalan itu sendiri. Perbekalan yang harus dipersiapkan tidak banyak, hanya 3 perbekalan. Apa itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Perbanyak sedekah jariyah, karena sedekah jariyah adalah aset perbekalan yang akan terus tumbuh mengakar sampai kita kembali kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Makanya tadi nilai kedua, kita wajib mencari ilmu, dan dengan ilmu itulah kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi keluarga kita, bermanfaat bagi lingkungan kita, bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama. Ini yang akan kita menjadikan perbekalan. Dan yang ketiga, yang harus kita persiapkan perbekalan pada saat ini, yaitu wawaladun sholih yad'ulahu, mencetak, menjadikan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita menjadi kelompok orang-orang yang soleh dan salihah. Hanya 3 itu yang akan menyertai kita menjadi bekal seketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mengumpulkan ibadah kita, amal-amal kita kumpulkan, semuanya kita kumpulkan. Tapi hati-hati, jangan sampai amal yang telah kita kumpulkan hancur dan hilang sia-sia. Rasul mengatakan ada 6 perkara yang dapat menghilangkan dan menghancurkan amal. Salah satunya al-istighol bi uyubil khalqi. Kita sibuk, kehidupan ini disibukkan hanya untuk mencari kesalahan dan aib orang lain, sehingga kita lupa kepada kesalahan dan aib diri sendiri. Kalau kita terjebak hanya membuat, hanya mencari-cari kesalahan orang lain, membongkar aib-aib orang lain, suami membongkar aib istrinya, istrinya membongkar aib suaminya, begitupun yang lainnya, maka ketika kita melaksanakan hal itu, disibukkan kita dengan aib orang lain, malahan kita bangga ketika mengatakan aib dan kesalahan orang lain, maka disitulah amal-amal yang telah kita kumpulkan akan hilang, akan sirna, tidak akan ada apa-apa bagi kita. Untuk itu maka jagalah amal kita yang telah kita kumpulkan sebagai perbekalan di saat kita kembali kepada Allah. Jangan sampai amal kita hilang tanpa berbekas. Hadirin sidang tarawih rahimahullah, itulah 4 intisari yang harus tertanam dalam diri kita, sehingga melonjak kita menjadi orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yaitu tanamkan rasa takut kepada Allah, terus-terusan belajar. Meskipun usia sudah mencapai tua, tapi belajar tetap harus digelar untuk menyesuaikan ibadah kita, amal kita sesuai dengan aturan. Dan yang ketiga, tanamkan rasa syukur dalam diri kita. Apapun bentuknya, syukurilah. Apapun nilainya, syukurilah. Besar kecilnya, syukuri oleh kita. Dan yang keempat, persiapkan perbekalan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rangkaian 4 hal tadi tertanam dalam diri kita. Di Ramadan inilah kita ditempa, kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk satu tujuan utama yang di akhir, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena dengan ketakwaan itulah menjadi kunci dari keberhasilan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kita diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggenggam nilai-nilai agama, menggenggam
kuat nilai-nilai ketakwaan di dalam diri kita, dan mudah-mudahan juga menjadi tetesan kebaikan bagi anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan Allah menghimpun kita semua di surganya Allah. Allah mengumpulkan kita semua di atas keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, itulah tausiah singkat pada malam ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Di awal sampai akhir mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Salahnya datang dari diri saya pribadi, benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum